tapi Bapak Ibu harus jawab yang ideal sesuai tuntutan profesi. Nah, kemudian 50 soal itu bidang profesional. Ya, yang PAI ya berarti 6 modul itu akan keluar semua. Ya, 6 modul itu akan keluar. Tambah satu lagi, Pak. 5 itu ya. 4 itu modul pedagogik itu apa? Pengembangan profesi guru, kemudian perkembangan peserta didik, kemudian evaluasi pembelajaran, teori belajar dan pembelajaran ya. Terus Ya, ditambah Pak. lagi pengembangan perangkat pembelajaran. Di Lokakarya itu kan ada modulnya Lokakarya. ya. Nah, Iya, itu Pak. juga jenengan pelajari itu. Jadi 5 ya. Ada kurikulum merdeka itu nanti masuk di pedagogik sini. Oke, baik kita sekarang coba mencermati kisi-kisinya ya. Atau ini kelihatan enggak ya Bapak Ibu? Atau terlalu Kelihatan, kecil? Pak. Kelihatan jelas. Kelihatan, Pak. Jelas ya? Pak. Jelas. Nah, Jelas, Pak. ya jadi ini ya di 21 ini ada CP-nya, kemudian ini sub CP-nya, kemudian ini materinya ya, kemudian ini sub materinya, dan yang paling penting harus Bapak Ibu perhatikan adalah yang di sini. Nah, ini indikator eh, esensialnya, indikator esensialnya ini harus Bapak Ibu perhatikan. Misalkan nomor 21 disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Dalam setiap bulan mahasiswa dapat mengevaluasi besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan. Nah, zakat profesi itu besarnya berapa, Bapak Ibu? 2,5%. 2,5%. 2,5%. Pak. 2,5%. 2,5 ya. Jadi bisa ya hitung-hitung ya. Oh, 22,5 ya. Kemudian diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menganalisis kriteria distribusi zakat produktif ya, tentang zakat produktif. Kemudian nikah dalam ajaran Islam. Nanti soalnya disajikan deskripsi kasus nikah dalam Islam menurut pandangan para ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan hukum nikah dalam Islam. Ya. Oke, terus nih disajikan deskripsi kasus dalam satu masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu atau poligami. Mahasiswa dapat menelaah hukum poligami dalam ajaran Islam. Kemudian konsep bank ya, konsep bank. Ya, ini masih soal fikih ya. Disajikan data informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Kemudian ini konsep riba dalam ajaran Islam ya. Disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat para ahli ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga dalam ajaran Islam. Kemudian ini konsep fee dalam ajaran Islam, diberikan narasi konseptual tentang fee ya. Nah, kemudian konsep hak dan kewajiban warga negara. Ini kalau sampai sini, kalau ini Bapak Ibu saya coba tanya, konsep hak dan kewajiban warga negara ini masuk pembahasan apa? Fikih apa? Bukan. Masih fikih ya? Fikih. Fikih ya. Ini fikih berarti ya.
konsep hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam. Nanti akan disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban negara, rakyat, kemudian pemerintahan Islam dan ajaran Islam. Jadi nomor 28, 8 soal ini masih fikih. Terus, nah ini masuk apa ini modul apa Bapak Ibu? SKI. 29 SKI. SKI ya. Oke. Jadi SKI nanti yang keluar apa? Ya perkembangan budaya Islam masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab, masa Utsman, Affan. Tuh, Ali ndak ada ya. Oh, Ali ndak ada berarti ini mungkin juga. Tapi Ali ndak ada. Jadi Ali kalau lihat dari kisi-kisi jenengan tidak perlu Halo? Ya, Pak. Tidak perlu terlalu belajar tentang Ali bin Abi Thalib ya, karena di sini tidak keluar. Nah, ini diberikan data sejarah dan informasi tentang pendidikan masa Abu Bakar. Kemudian ini perluasan wilayah pada Umar bin Khattab. Kemudian kalau Utsman ini tentang perluasan wilayah juga. Jadi yang ditanyakan nanti ya terkait dengan perluasan wilayah ya, baik di Umar dan di masa Utsman. Kalau di Abu Bakar pertanyaannya tentang perkembangan dakwah dan pendidikan. Jadi fokusnya di situ. Ali nggak ada ya? Ali tidak keluar ya, tidak termasuk masuk di soal. Nah, jadi dengan begini Bapak Ibu tahu, oh ini tidak perlu terlalu dipelajari ya. Untuk UP maksudnya ya. Kemudian disajikan data informasi ini untuk Umayyah, pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus. Kemudian berikutnya informasi dan perkembangan pendidikan pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Kemudian lagi ini pada dinasti Abbasiyah ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti. Ini kan diberikan data informasi sejarah dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat menentukan faktor penyebab kemundurannya. Oh, itu. Jadi nanti jenengan cari baca lagi. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah itu dikarenakan apa? Ya. Kalau faktor pendukung kemajuannya tidak keluar ya. Jadi yang keluar itu adalah penyebab kemunduran. Kemudian diberikan informasi tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat mendeteksi wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi Bapak Ibu cari nanti ya, oh yang masuk wilayah dinasti Abbasiyah itu mana saja. Itu ya. Kemudian masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini mahasiswa mampu mengidentifikasi dengan tepat jalur masuknya Islam di wilayah Nusantara. Jadi jalurnya ya. Oke, nanti baca lagi itu pasti keluar. Ya. Jadi kemudian dakwah Islam di Nusantara ini masih sama submaterinya. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Di sebelum merdeka ya, mahasiswa dapat mengidentifikasi corak strategi dakwahnya. Strategi dakwahnya seperti apa. Kemudian 38 atau soal yang ke-18 ya, yang 20 kan kepribadian ya. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan gerakan dakwah Wali Songo. Nah, jadi dengan baca-baca Wali Songo ini ya, strategi corak dakwahnya seperti apa. Itu mesti nanti keluar. Kemudian lagi ini disajikan data informasi sejarah masuknya Islam
dan perkembangan di Afrika. Nah, ini ya, di Afrika mahasiswa mampu menentukan strategi dakwah perkembangan Islam di Afrika seperti apa. Ini kan sudah punya ya, jenengan semua kisi-kisinya sudah dibagikan kan? Sudah, Pak, Belum? sudah. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah. Sudah. Jadi Sudah di print juga, Pak. tinggal, wah bagus, di print, kemudian ada celah apa, space kosong-kosong ini bisa dijadikan untuk catatan. Kemudian disajikan data informasi secara masuknya Islam perkembangan di Amerika. Mahasiswa mampu menentukan strategi dakwah perkembangan Islam di Amerika. Kemudian di Eropa seperti apa, kemudian di Australia, kemudian akhlakul karimah. Ya, disajikan kasus, ya, jadi nanti berupa studi kasus, ada kasus tentang perilaku akhlak karimah. Peserta didik dapat atau mampu menilai hakikat akhlakul karimah. Oh, ini termasuk al-haya, atau tawakal, atau yang lain tadi ya. Oke, kemudian diberikan kasus perilaku tentang kuah al-ghadab. Ya, mahasiswa mampu menganalisis kuah al-ghadab. Ya, jadi nanti itu di apa maksudnya ini ya. Oke. Kemudian disajikan narasi kisah perilaku seseorang yang senantiasa mengimplementasikan nilai moderasi beragama. Ini saya lupa ini modul apa Bapak Ibu? Akidah akhlak, Pak. Akidah akhlak ya. Oke, akidah akhlak tadi fikih sudah, kemudian SKI sudah, ini akidah akhlak ya. Disajikan narasi kisah perilaku mengimplementasikan nilai moderasi beragama. Mahasiswa dapat menyimpulkan keberadaan iman kepada Allah sebagai pondasi amal soleh dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian ini terkait dengan tawakal dalam Islam, konsep al-haya, ya. Ini di sini dapat mengidentifikasi manfaat, ya, manfaat perilaku al-haya itu seperti apa. Kemudian konsep al-khauf, nah ini ya, mengidentifikasi manfaat perilaku al-khauf. Oke. Terus kemudian ini masih akidah akhlak, konsep ar-rohim, ya, ar-rohim, manfaatnya apa kepada orang lain atau untuk diri sendiri. Kemudian sikap pemaaf, mahasiswa dapat membuktikan manfaat sikap dan perilaku memberi maaf. Kemudian konsep ar-Rahman dalam Al-Asmaul Husna, konsep Al-Malik, jadi kayak Al-Aziz, Al-Jabbar, itu tidak perlu dipelajari ya, tidak akan keluar. Jadi hanya Ar-Rahman dan Al-Malik. Nah, mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nah ini karomah dalam tinjauan akidah Islam, ya, disajikan tentang perilaku seorang wali ya dalam realitas kehidupannya. Mahasiswa dapat mengkritisi adanya karomah pada diri seorang wali tersebut sebagai bentuk kemuliaan seseorang. Sihir, ya, sihir. Nah, nanti ini disajikan kisah tentang satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang begitu fenomenal sehingga membuat manusia terkaget-kaget. Mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa sihir bagi manusia bila bahaya sihir bagi manusia bila mempercayainya. Kemudian terkait dengan kiamat sugro, ya, ciri-cirinya kiamat kubro, kemudian takdir mubrom, ya, takdir mu'alak, ya, ya. Terus ini konsep kebebasan manusia dalam konteks takdir, ya. Jadi jangan jabariyah atau qadariyah itu ya, menyimpulkan makna kebebasan manusia sebagai makhluk dalam konteks takdir Allah. Ini kalau ini masuk apa ini?
Sudah masuk apa? Konsep tafsir, Quran takwil, hadis dan ya. terjemah. Quran Quran hadis ya. hadis. Yang akan keluar ya ini tentang takwil ya. Mahasiswa dapat menentukan ayat Al-Quran yang mengandung takwil yang mana. Kemudian muhkamat ya. Kemudian tafsir birro'i ya. Apa tafsir birro'i itu? Tafsir yang mengedepankan akal ya. Kemudian ada tafsir tahlili. Apa tafsir tahlili itu? Yang merinci ya secara detail. Nah, Dalil. jadi ini bisa membedakan antara tafsir Al-Quran dengan menggunakan tahlili atau maudhu'i. Maudhu'i itu kan tematik ya, Iya. tematik. Kemudian ini ya mahasiswa mampu mengidentifikasi 3 jenis kitab tafsir maudhu'i. Nah, ini jenengan hafalkan ya. Pasti keluar 3 jenis kitab tafsir maudhu'i. Ya, itu apa saja. Kemudian tindakan toleransi yang benar dan yang tidak benar. Nah, ini ada deskripsi tentang interaksi muslim dan non-muslim dalam kehidupan sosial di satu daerah. Mahasiswa dapat menilai tindakan perbuatan yang tepat dikategorikan sebagai wujud dari toleransi. Kemudian mampu mengkritisi makna sikoh ya sebagai satu syarat kesohihan hadis berdasarkan ilmu hadis. Apa yang dimaksud dengan sikoh itu ya? Sehingga perawinya itu bisa menjadi syarat sebagai hadis yang sahih. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah ya tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, di sini apa ini? Mahasiswa mampu mengkritisi alasan hadis tersebut tetap dijadikan dasar hukum dan mencari ilmu. Mengidentifikasi keutamaan ulama dan pencari ilmu. Ya, ya, hadisnya Abu Dawud. Kemudian ini disajikan salah satu hadis tentang menanggung beban biaya hidup anak yatim. Ini sudah ya, benar ya? Ada yang kelewat tadi? Tidak ya? Mau hadis, kalau ini apa ini? Masih Quran hadis ya. Sajikan salah satu hadis tentang oh ya, jadi kalau dari sini Bapak Ibu bisa tahu ya. Jadi yang ada modul yang tidak keluar. Ya, apa modul yang tidak keluar Bapak Ibu? Yang terakhir tadi Pak, masalah apa tadi? Masalah PAI, aliran-aliran tadi. Enggak, PAI Kontemporer. kontemporer. Nah, jadi Ekstremisme struktur tadi. ya struktur kurikulum struktur PAI Keilmuan dan PAI. Ilmuwan struktur keilmuan Kontemporer. PAI dan Islam PAI kontemporer. kontemporer itu tidak keluar. Ya, jadi itu modulnya diinggirkan dulu. Ya, itu tidak akan Iya, Pak. keluar. Nah, saya jadi ternyata berdasarkan kisi-kisi yang keluar itu hanya 4 modul. Ya, yaitu modul fikih, akidah, Al-Quran hadis. SKI, dan Quran hadis. Yang kedua itu hanya sifatnya suplemen tambahan dan itu tidak keluar di dalam soal Kisi-kisi. UP. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tidak paham ini, sudah kadung belajar ternyata tidak ada yang keluar. Oke. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari ini sebelum kita masuk ke prediksi soal? Monggo. Gimana sih kok apa Pak? Apa? Makna sikoh niku nopo tadi? Panas. Makna Sikoh Lagi itu, Pak, tidak sikoh gitu. sikoh itu dapat nyatanya kuat, tidak pernah berbohong, itu ya. Jadi selama hidupnya tidak pernah diketahui celah apa dia pernah melakukan kebohongan. Jadi sikoh itu dapat dipercaya. Sebentar. Biar nanti gampang saya lampiran kisi-kisi
PAI yang buat uh, Pak, soal aja Pak, biar kami tahu Pak. Nanti kisi-kisinya di-share di grup aja, Pak. Iya Pak, Oh, masih ya. soal aja terus Pak, soal Pak. Ya, setelah ini soal. Kisi-kisinya kirim ke grup, Pak. Kisi-kisi dan soal, Pak. Nggih. Izin mau sholat dulu, Pak. Nggih, monggo. Bentar saya biar nanti enak ketika bahas ini, saya buka dulu kisi-kisi PAI yang PDF. Silakan minum-minum dulu boleh. Lampiran kisi-kisi PAI. Bentar ya Pak. Ya, jadi udah sholat, Pak. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ke prediksi soal ya. Ini sifatnya prediksi ya. Namanya prediksi itu cepat. Nah, jadi ketika UP itu ada keterampilan yang juga dibutuhkan ya untuk bisa menjawab. Jadi di dalam soal UP itu soal hot. Soal hot itu terdiri dari 3 komponen. Apa saja 3 komponen? Yang pertama stimulus. Ya, Bapak-bapak jangan keliru ya, jangan salah dengar. Bukan Pokok soal. stimulus. Nah, tapi stimulus, bukan city ya. Stimulus. Nah, ini. Udah masuk kenapa biar mandi Mama? Ya, Ahmad adalah ini sampai berdasarkan penghasilannya setiap bulan. Ini namanya stimulus atau narasi informasi. Nah, kemudian di sini mulai dari berdasarkan sampai Ahmad adalah ini namanya pokok soal atau STEM. Ya, pokok soal atau STEM. Kemudian ada opsi dan opsinya seringkali ada pengecoh ya, ada pengecohnya. Nah, itu harus detail ya, harus teliti. Jadi gimana cara mengerjakan soal hot itu Bapak Ibu baca dulu STEM-nya. Baca dulu pokok soalnya. Nah, jadi kalau ada seperti ini langsung saja bagian soal yang paling akhir itu apa? Ini ya berdasarkan penghasilan bulannya zakat profesi. Jadi jenengan sudah tahu zakat profesinya berapa. Ya, baru baca narasinya. Karena apa? Kadang Bapak Ibu tanpa membaca narasi dengan cukup membaca STEM-nya Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Ya, karena ini sudah terlatih ya. Dengan membaca STEM-nya saja Bapak Ibu bisa langsung menjawab. Ya. Melu Palembang wong 15. Ya, ada wong 200 dah sing Palembang. Nah, ada lagi kalau misalkan Bapak Ibu baca dulu. Ini dibaca sampai di sini, kemudian baca STEM-nya. Nah, itu biasanya lupa. Tadi apa ya? Akhirnya Bapak Ibu membaca lagi. Artinya Bapak Ibu membaca narasi atau stimulusnya 2 kali. Ini akan menghabiskan waktu. Maka kalau ada soal, baca dulu STEM-nya, baru stimulusnya, baru optionnya. Gitu ya. Oke, sekarang dipraktekkan lagi. Soal ini kalau kita lihat, sebentar. Aduh, ini kelihatan ini kuncinya. Jangan dilihat kuncinya, Bapak Ibu. Pura-pura nggak lihat. Oke, ini ya ada. Aduh. Nggak bisa ternyata. Udah ketahuan, Pak, jawabannya. Ya. Nomor 22 belum ada soalnya sudah bisa jawab. Karena ada kuncinya tadi. Oke, ya sekarang silakan dijawab Bapak Ibu. Dengan siapkan kertas tadi ya Bapak Ibu ya. Silakan.
Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka penyaluran hasil zakat sebagaimana di atas adalah apa? C. Kalau sesuai kisi-kisi zakat produktif ya gitu, ada zakat Iya, produktifnya. C. Zakat kisi-kisinya produktif boleh Ah, dilakukan karena akan zakat berdampak produktif. boleh Oke. dilakukan. Pak, zakat produktif boleh dilakukan. Ya, Usaha. C ya. C. Jawabannya C. Zakat produktif boleh dilakukan karena akan berdampak positif Berdampak bagi positif bagi Oke, mustahik ya. zakat. Ya kadang zakat itu ya yang produktif ini lebih dibutuhkan daripada kita memberikan misalkan zakat tetapi dibagi oleh banyak orang ya. Belum bisa menuntaskan kemiskinan. Kalau seperti ini kan nanti bisa jadi modal dan itu bisa berkembang. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 23. Iya. Sudah siapkan kertas ya? Kertas sama ininya. Iya. Jadi nanti biar tahu salah berapa, benar berapa. 23. Berdasarkan kasus di atas dan pandangan para ulama fikih, hukum nikah antara rahmat dan aula dalam Islam adalah Wajib. Sunnah. Wajib. Sunnah. D, Pak, D. Sunnah. Wajib. Sunnah. Wajib. Wajib. Sunnah. D. Pak, wajib. Khawatir melakukan zina. Sunnah, Pak. Mau Pak, jadinya wajib. Wajib. Kata kuncinya di sini mereka merasa harus segera menikah karena melakukan zina. Maka kalau seperti ini maka hukumnya adalah wajib. Wajib. Oke, terus lanjut berikutnya. Berdasarkan kasus di atas dan ajaran Berdasarkan kasus di atas dan ajaran Islam, hukum poligami itu gimana? Nah, baca dulu itu. Apa? Apa jawabannya? A. Apa ya? C. Pak. C, Pak. Hanya boleh lakukan jika istri pertama setuju. Mana? Yang A. Oke, jawabannya Oke, coba yang jawab C bisa dijelaskan tadi alasannya kenapa poligami. Jawabannya C, hanya dibolehkan dilakukan jika istri pertama setuju. Mana ada yang setuju, Pak? Mana yang setuju lah, Pak. Istri nggak ada yang setuju tuh, Pak. Karena istri pertama tidak bisa memberikan Pertama tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya, Ada persetujuan. persetujuan istri pertama, maka boleh menikah lagi. ya karena tujuannya istri pertama harus setuju. Oke. Yang D kan bukan ya, karena ini ingin memiliki lebih anak. Tadi bukan itu alasannya ya. Poligami diperbolehkan jika laki-laki merasa kesepian, bukan itu alasannya. Ya, kemudian B ini jelas salah. C, A ini betul, tetapi tidak dalam konteks yang ini ya. Tidak dalam konteks ini. Maka yang betul adalah C. Oke, kita lanjut. Kan setuju, C yang benar. Berdasarkan data dan informasi di atas. Berdasarkan data dan informasi atas tangan terakhir kemudian saya mau siapa? Ya, D. D. D, Pak D. Apa?
Dodol. D. D. Dodol, Pak. D ya. Iya, Pak. D. Lanjut. D. Bank konvensional memberikan layanan pinjaman kepada nasabah. Ini ya. D. Ini pertanyaannya kan apa? Stemnya mana sih? Nah, ini ya, berdasarkan data informasi data perbedaan ciri utama antara bank konvensional adalah ya D. ya, Bank Islam menerapkan prinsip syariah yang menghindari bunga. Yang menghindari riba. ya bunga atau riba. Oke, selanjutnya soal berikutnya nih. Nah, ini agak panjang. E-nya nggak nampak, Pak. E-nya nggak nampak. E-nya nggak nampak. Bunga bank bisa diizinkan dalam transaksi ekonomi yang kompleks. Scroll, Pak. Gimana? Scroll ke atas. Oh, di sini E-nya nggak kelihatan. E-nya bunga Kelihatan kok. bank. Bunga bank bisa diizinkan dalam transaksi ekonomi yang kompleks. E-nya. Yang kelihatan cuman AB, Pak. Nampak kok. Zoom rasionya di Laptop orang ibu Yang B. jelas. Nampak kok. Yang B, Pak. Kecilin lah, dikecilin. B, Pak. Dikecilin jangan di zoom on. Pak. Kalian selalu harus kita pikir ekonomi terjadi. Berdasarkan komentar dari berbagai pendapat ulama fikih di atas, kesimpulan kesimpulannya C ya. Pak. C tadi karena ada yang membolehkan, ada yang haram ya. Kemudian di kesimpulannya kita bisa menyimpulkan bahwa bunga bank itu bisa diterima, tapi dengan syarat ya jika transaksinya adil dan sesuai dengan keadaan. Oke, lanjut. 27. Kisi-kisi yang ke-27. Yang sudah ngeprint bisa lihat. Fee, tentang fee. Artinya mengutamakan. Iya, artinya penghasilan. Boleh. Nafi dapat memperlancar proses transaksi. Boleh. Boleh. Ya. Pak. Dodol. Haram. Oke, jadi ini kan bagi kelompok yang muharrimun. Muharrimun itu yang mengharamkan ya. Dan tentu perspektifnya yang mengharamkan ya tentu haram ya. Karena fee sama saja dengan bunga bank, sama aja. Oke. Lanjut 28. Tentang hak dan kewajiban. Ya memang nanti soal UP begini. Jadi jangan kaget. Tadi. Apa? Ayam. Ayam. Berdasarkan narasi konseptual di atas, perbandingan konsep antara hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam. Oh, begitu? Hak dan kewajiban sama? Ayo. B, Pak. C. Kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang D, Pak. D. Yang mana? Warga negara dalam pemerintahan Islam lebih berkaitan dengan pengambilan keputusan. Iya toh. Warga negara ini kan warga negara memiliki kewajiban untuk taat pada hukum Islam dan konstitusi negara, membayar zakat, pajak serta menjaga keamanan dan stabilitas negara. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk kontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan. Ini kan lebih menekankan kepada hak sebenarnya. D.
Nah, jawabannya Bapak Ibu. Kewajiban warga negara dalam pemerintahan Islam lebih ditekankan daripada hak mereka. Iya. Ya, jadi mereka kan Baca soalnya ya. udah connect, Pak. Iya, jadi dituntut warga negara dengan tidak boleh menuntut hak ya. Jadi kewajibannya dulu, kewajiban baru hak. Nah, sudah bisa move on ke soal berikutnya. Lanjut. Iya, Pak. Lanjut. Ini ya pada masa pemerintahan Abu Bakar, ini masa Abu Bakar ya, berdasarkan kebijakan yang dilakukan dengan menunjuk sejumlah sahabat untuk membantu disebut metode Apa? Bilhal. Eh, Bilhal apa? dakwah bilhal. Dengan Pak, kekuasaan. bitajwid. Bilhal. Dilihat. Bilyat, bilhal, bilisan, tadwin, yad, atau uswatun hasanah. Metode dakwah bilyat. Di. Yang ini ya, ini sebenarnya Bapak Ibu tanpa membaca stimulusnya langsung ke stemnya bisa ya ini ya. Dan ini kan berdasarkan kebijakan yang dilakukan dengan menunjuk sejumlah sahabat untuk membantu disebut menunjuk Bilyat. Bilyat. Dakwah uswatun hasanah. Tadwin. Bilisan, Pak. Bilisan, Pak. B. Menunjuk. Bilisan. Bilisan menunjuk tapi Menunjuk, Pak. Bilisan. bilisan. Nah, bilhal. Kalau bilyat itu otoritas ya, dengan perang, dengan perang itu dengan yad, dengan perbuatan. ya dengan hal, dengan perbuatan, dengan Karena melakukan ditunjuk. sesuatu, menunjuk. Ya, kalau Lisan yad itu menunjuk. Lisan itu bicara, Pak. Kalau laptop itu ya Hal tapi perbuatan. Perbuatan, Dar. perbuatan. Menunjuk ya ini ya dengan perbuatan. Masih ini lagi. Nah, memang ya kalau tadwin ini dengan apa? Dengan menulis ya. Tadwin itu dengan menulis. Yat itu dengan otoritas, kekuasaannya, dengan kekuasaannya, dengan perang, dengan terusnya itu. Yang paling tepat ya dengan hal. Nanti jenengan baca lagi di modul itu ya, biar bisa mendefinisikan yang mana yang bilhal, bilisan, tadwin, yad dengan sesuatu hasanah. Oke, lanjut. Oke, berdasarkan data informasi sejarah di atas, dapat dianalisis bahwa perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada Umar bin Khattab adalah Masa pimpinan Khalifah Umar. Perluasan wilayah tidak. Naklukan Persia. B. Umar bin Khattab aktif dalam perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam. B. Aktif dalam perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam. Dia melanjutkan perluasan Abu Bakar. ya perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab adalah Dia melanjutkan dari Abu Bakar ya. B. Aktif dalam B perkembangan ya. Umar bin Khattab aktif dalam perkembangan perluasan dan wilayah perluasan Islam. wilayah Islam. Kalau di masa siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu lebih memperkuat diri sendiri ya. Karena waktu Memerangi itu nabi palsu. ya karena waktu itu setelah Perontakan Nabi Muhammad wafat banyak yang Perang murtad ya, banyak yang murtad.
sehingga fokusnya tidak memperluas wilayah, tetapi yang mengamankan yang sudah ada, menjaga eksistensi Islam. Nah, baru pada masa Umar ini ya perluasannya sangat pesat ya. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Monggo. Pak, izin sholat ya, Pak. Monggo, nggih, yang mau sholat dulu. Ya, Pak. Makasih, Jam piro Pak. kita siap iki, Pak? Gimana? Jam piro kita iki siap? Jam 5. Ini sampai jam 5. Sholat. Sampai Jam jam 5. 5. Yang mau sholat dulu, nggak apa-apa sholat. Mau ini santai ya. Nanti kita bagikan materinya. Jadi ini sambil latihan saja. Nanti kalau sudah selesai sholat, gabung lagi. Karena ini kan waktunya beda-beda ya. Ada yang timur, ada yang tengah. Mungkin ada yang, kalau yang barat kan masih lama maghribnya. Atau melakukan penelitian Monggo silahkan. dalam Tugas utama lembaga majelis syuro. Ini harus dibaca. Untuk majelis surah. Ini ya. 4:30 sih. Ini apa perluasan wilayahnya Khalifah Utsman itu Azerbaijan, Array, Alexandria, Tunisia, Siprus, Armenia, Tripoli. B, Pak. Dalam melaksanakannya termasuk perluasan wilayah Utsman bin Affan diberi pertimbangan oleh sebuah lembaga yang dibentuknya yaitu Majelis Syuro. Nah, untuk apa Majelis Syuro itu? Memimpin musyawarah, mengambil keputusan. Mengusulkan membentuk lembaga D. Nah, menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Nampak pemerintah. E-nya. E-nya Hah? nampak. Nggak kelihatan I-nya, Pak. Oh, nggak kelihatan. E-nya nggak kelihatan. Pengaturan layar Bapak Ibu itu. Enggak bisa kita atur, Pak. Potret, Bu, potret. Jangan skip. Kelihatan, Pak. Ya kalau pakai potret bisa ya diginikan terus nanti diperbesar. Iya, bisa kelihatan potret. Kalau potret bisa. Kalau landscape mungkin layarnya ada yang yang lebih kecil itu enggak kelihatan yang bagian bawah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Oh, ini enggak kelihatan mungkin. 32. Ini juga nggak kelihatan terusnya. Ini kalau saya keluarkan kuncinya kelihatan soal. Nampak E-nya. Pasti kelihatan, Pak. Berdasarkan data informasi sejarah di atas, Sejarah di atas untuk kelihatan. pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus adalah tidak ada departemen di dinasti Umayyah. Selama berjalan sistem pemerintahan mencerminkan struktur organisasi yang kuat. Khalifah memimpin utama. B. Betul asas. B, Pak. Yang B. Oke, silakan baca dulu. Saya tak minum dulu. Kayaknya nggak nampak. Artinya Departemen Hukum lebih dominan daripada departemen lainnya pada pemerintahan dinasti Umayyah. Sini. Oke, jawabannya B. ya. B. Dinasti Umayyah memiliki berbagai departemen Banyak yang mengelola departemen. berbagai aspek pemerintahan. Jadi intinya seperti itu. Jadi berdasarkan data informasi sejarah di atas, bentuk departemen pada pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus adalah memiliki berbagai departemen yang mengelola berbagai aspek pemerintahan. Ya kan? Tidak ada yang lebih dominan, lebih kan tidak ada di situ. Iya. Oke, lanjut. Kadang gitu ada pengecohnya itu. Oke, lanjut.
berdasarkan data dan Hal informasi. ini memberi dorongan bagi perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan data dan informasi di atas. Gambaran perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah di Andalusia adalah ya, jelas ya. Apa? Dinasti Umayyah di Andalusia mendukung perkembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, perpustakaan dan pusat. Nah, ini kadang kan panjang ya, panjang, tetapi kita bisa mencari kata-kata kuncinya. Di sini ada perpustakaan, ada mendorong pendidikan, ya, sehingga tanpa Lengkap membaca ya, lengkap file itu kita sudah bisa memprediksi jawabannya. Gitu. Nah, nanti ketika UP itu begini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawab dengan ragu-ragu. Ya. Jadi, bentar, ini ada yang saya matikan. Oke, jadi nanti Bapak Ibu ketika di UP itu ketika Bapak Ibu menjawab yakin, nah itu ada pilihannya. Jawab yakin itu nanti akan berubah menjadi hijau. Ya. Kemudian menjawab ragu-ragu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ragu-ragu, itu nanti klik saja ragu-ragu, itu nanti warnanya kuning. Ya, meskipun Bapak Ibu ragu-ragu itu tetap tersimpan. Fungsinya apa? Bapak Ibu kalau nanti di akhir masih ada waktu, ternyata saya masih punya waktu sisa 10 menit, 15 menit, 20 menit, Bapak Ibu bisa cek lagi yang berwarna kuning gitu ya. Jadi bisa dijawab terlebih dahulu ya, sesuai dengan apa yang bisa Bapak Ibu jawab. Kalau itu sudah yakin langsung yakin, kalau masih ragu-ragu beri warna kuning sehingga nanti bisa dicek kembali. Nah, oke, kita lanjutkan. 34. Go, silahkan dijawab langsung di kertasnya biar nanti bisa dikonfirmasi jawabannya benar apa salah. Berdasarkan data dan informasi di atas, faktor utama penyebab kemunduran dinasti. Cendol. Mana ini? Mana kata kuncinya? Korupsi. Di tengah Pak, di tengah. Pak, munculnya korupsi dan praktek nepotisme, Pak. Nah, munculnya korupsi dalam pemerintahan Abbasiyah menyebabkan struktur administrasi dan merosotnya efektivitas peperangan, nepotisme, ya, korupsi, peperangan, invasi ini ya, oke, jelas. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah membaca modul sebelumnya dengan tanpa membaca di atas sudah bisa menyebutkan, oh, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah itu adalah ini ya. C ya. D, konflik internal, pertentangan kekuasaan, korupsi, peperangan, dan invasi. Lagi zoom kok. Ada namanya. Habis zoom loh. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu, 35. Nah, ini agak pendek. Berdasarkan narasi di atas, kesimpulan yang kurang tepat. Nah, yang kurang tepat. B, Pak. B, Pak. Hah? B. B, Pak. Yang kurang tepat ya. D, telah ada lembaga pendidikan yang unggul. Oke, jawabannya B ya, masyarakat mendapatkan dana pendidikan cukup besar. Mana Anda ada ya di sini? Nah,
narasi di atas, kesimpulan yang kurang tepat tidak ada di sini. Yang menunjukkan bahwa ada dana pendidikan yang cukup besar. Ada ya? Dikotomi pun nggak ada. Ya. Khalifah memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Betul enggak? Ya, C. Ya, buktinya dengan perkembangan ini. Tidak ada dikotomi ilmu pada masa Abbasiyah. Nah, ini membuktikan ini berbagai cabang ilmu pengetahuan dipelajari. Nah, dengan dipelajari kan berarti tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu umum, semuanya dipelajari. Ya, telah ada lembaga pendidikan yang unggul. Nah, ini seperti Kutab. Ini ya, pusat-pusat seperti Kutab. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, ya jelas ini tadi ya. Ada universitas juga. Ya, berarti yang kurang tepat ya memang B ya, masyarakat mendapat dana pendidikan yang cukup besar. Oke, 36. Oke, panjang ini. Berdasarkan data informasi di atas, jalur masuknya Islam ke wilayah Nusantara melalui metode perdagangan, pernikahan campuran, dakwah, dan interaksi budaya. ini kan ada jenengan baca sekilas saja sudah. Oh, ini kata kuncinya ada pernikahan, ya. Kemudian ada kesultanan. Yakin? Perdagangan pernikahan campuran. Hanya ada songo itu jadinya. Janji uroje. Halo, Pati. Ya, Bang. Tuh, tanya sama ibu coba. Jadi kata-kata. Ini lagi. Lanjut. Go, lanjut. Apa jawabannya? Salah satu yang tidak ya. Jadi yang tidak termasuk faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia. B. C, Pak. B. B. Islam menghilangkan sistem kasta kan memang itu ya. B, Pak. Jadi banyak orang Hindu yang kemudian masuk Islam itu karena di Islam itu tidak mengenal kasta. Ya. C. Menerapkan pendekatan tasawuf dalam melakukan dakwah. Ada. Ya. Anda ada. Ya. Yang tidak termasuk. Oke, bisa dipahami nih. Ini jelas ya, menggunakan pendekatan sesuai budaya masyarakat, terbukanya ruang sinkretisasi dalam ajaran Islam dengan budaya masyarakat. Sinkretisasi itu ya perpaduan, semacam akulturasi ya. Percampuran budaya dan agama. Ya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Pak. Oke.
Jadi sinkretisasi itu apa? Penyesuaian. Nah, penyesuaian ajaran Islam dengan budaya masyarakat. Terus ini berdasarkan data informasi di atas, metode dan corak strategi dakwah Wali Songo di Nusantara melalui ziarah makam. Yang E. Pak. Ada yang jawab yang lain? Jawabannya E itu Pak. Bukannya Pak E. Karena ini dia. Coba ya. Sebenarnya sudah jelas ya. Tanpa membaca narasinya, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Ya, jelas ya. Oh, ya ya. Di sini ada melibatkan pendidikan agama, misalkan di sini para misalnya mendirikan pesantren, ya, kemudian ada ziarah makam, pesantren, pusat pendidikan, terus kemudian dakwah melalui ziarah makam Wali Songo, dianggap keramat, kemudian juga ada seni, kulit, ya, kemudian juga budaya, praktis, sosial, serta tulisan dan karya sastra. Ini kan, oh ya, karya sastra. Jadi gampang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi yang penting mau membaca, berpikir, bernalar. Oke, selanjutnya 38. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan pendekatan dakwah Wali Songo adalah Wali Songo. Apa tuh? C jawabannya ini. Kultural. Jadi melalui pendidikan, budaya, seni, pertanian, pernikahan, ini termasuk apa? Kultural Pak. Kultural, ya. Dengan kultural. Budaya. Lanjut. Mandi kita yuk. 39. Dia sendiri, masa aku yang mandi? Siapa yang mandi tuh? Ini masih banyak ini. Kita selesaikan sampai jam berapa ini? Oke. Selesai Pak. Ya. Sampai berapa? Berdasarkan narasi di atas dapat simpulkan bahwa dari tadi kita nggak berhenti. Sejak dahulu Afrika terkenal sebagai jalur perdagangan. Apa? C, Pak. Kawan bisa bahwa Jawabannya A. Pak, Islam berkembang ke Afrika tidak melalui ekspansi atau penaklukan. Iya, jawabannya betul. Kesimpulannya itu ya. Islam berkembang ke Afrika tidak melalui ekspansi. Kenapa tidak ini? Karena Islam masuk ke Afrika itu melalui perdagangan gitu. Ya, 40. Apa kata Pak Ahmad, motor yang membawa Islam ke Amerika pada Ibnu Faruk. Pak. Ibnu Faruk. Iya. Ya. Di modul ada Ibnu Faruk. Nah, ini keluar. Terus 41. 4 periode tersebut adalah mulai kapan masuk ke Eropa itu?
Periode Islam di Spanyol dinastikan dari Mongol, Turki Utsmani, dan imigran Muslim. Nah, itu periodenya ya. Jadi periodenya berdasarkan itu ya. Nanti coba baca lagi. Masuknya Islam ke benua Eropa ya, periode Islam Spanyol dinastikan dari Mongol, Turki Utsmani, dan imigran Muslim. Baca nanti ya. Terus ini berdasarkan analisis tersebut disimpulkan bahwa masyarakat asli Australia menerima Islam karena penduduk asing datang menyebarkan Islam. Coba dibaca lagi. Pak, perilaku mulia yang ditunjukkan para pelaut Makassar saat perilaku mulia para pelaut Makassar beraksi. Kemuliaan tunjukkan para pelaut. Ya. Iya, Pak. Perilaku mulia yang ditunjukkan pelaut Makassar saat berinteraksi itu yang menyebabkan error. Terus lanjut. Foto-foto Kalau ini harus dibaca ini stimulusnya. D, Pak. Ayo, yang mana? Kuat dan lemahnya Pak. Semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin baik akhlaknya. Ini kan? Sebaliknya, jika seorang mempunyai akhlak buruk, maka berarti tauhidnya lemah. Kuat dan lemahnya berarti D, Pak. Akhlak adalah bukti dari kuat. Mungkin adalah keyakinan. Ada sinyal mana? Oh, ini enggak ya? Kuat atau lemahnya? Ini dia Pak. B, Pak. B. Lah. B, akhlak dan tauhid memiliki kedudukan yang penting. Pak. Ya. Ya, jawabannya E. Halo. Jawabannya E ya? Iya, Pak. Akhlak adalah bukti dari Tuhan atau lemahnya seseorang. Akhlak adalah bukti dari kuat dan lemahnya tauhid ya. Ya, ya ini keliru kuncinya, keliru, nanti diperbaiki. Kalau B, akhlak dan tauhid memiliki. Ya, jawabannya. Terus ini berdasarkan deskripsi di atas, Ahmad dapat menyimpulkan yaitu nampak pula E-nya. E-nya nggak nampak, Pak. E-nya Ahmad dapat mengajak teman sekelasnya untuk tidak memiliki al-hil. Ahmad dapat mengajak teman sekelasnya untuk tidak memiliki al-hil. Yang teman sekelasnya tidak memiliki al-karam. Teman sekelasnya tidak memiliki al-karam. Al-karam itu apa, Pak? Kemuliaan. An-najdah itu menolong. Al-istimal itu mampu menanggung beban, bekerja keras. Al-wikor itu tenang. Al-hilm itu ya apa? Hilman itu ya. Hilm itu sopan santun. Wikor kan tenang, itu nggak bisa tenang. Iya. Berarti mana jawabannya? Semua masuk ya? Yang B. Hilm masuk. Berdasarkan di atas. Oh, hilm. Dapat menyimpulkan yaitu E-nya sembunyi, Pak. Oh, salah ya ini ya. Semua masuk. Salah Ya ini. B, Pak. Mana? Ahmad dapat
menghubungkan reaksi teman sekelasnya tidak memiliki Semua masuk. Coba Bilqis Kak, ingatkan dia. Dengarkan ibu tapi Bilqis. Bilqis Kak. Semua ya masuk. Alwikor ini ya. Ahmad dapat menghubungkan reaksi teman sekelahnya tidak memiliki Nggak alwikor bisa ya, tenang tidak sih. tenang ya. Alwikor. Yang B B. ini keliru kuncinya ya, nanti kalau saya share perbaiki sendiri ya, ini B. Terus ini lagi Ambil sampah. Ambil. berdasarkan cerita di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penerapan amal soleh yang ditunjukkan oleh Rahman dengan keberadaan tawakal kepada Allah sebagai fondasi amal soleh dalam implementasinya di kehidupan sosial kemasyarakatan adalah Penerapan amal soleh dilakukan Rahman mencerminkan tawakal kuat. ya di sini kan ada ya sikap tawakalnya ini ya, ini keliru ketik. Bertawakal. Ya Lanjut. lanjut si banyak ini dari kisah inspiratif di atas yang merupakan perwujudan pengamalan dari sikap tawakal Andi adalah Yang C. perwujudan pengamalan sifat sikap tawakal ya. C. C. Menyadarkan usahanya tersebut kepada Allah. Yang mana yang paling betul, yang paling betul ya. C. Nyandar. Ya. Andi terus menyandarkan usahanya tersebut pada kepada Allah. Tawakal. Ya, kata kuncinya tawakal itu kan bersandar, menyerahkan kepada Allah. Manfaat dari menjaga sifat malu, al-khaya. Dodol, Pak. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Iya, dapat terhindar. D. Ya, dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Ya. Udah cepat. Udah kemasukan. Ya cepat. Ya cepat ini, Bu. Terus al-ghausu minallahi. Nah, ini ketakutan kepada Allah akan mendisiplinkan hati dan memperbaiki akhlak, yaitu yang ke atas. Ke atas tersebut kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi adalah seorang jawabannya, Pak. Jawabannya E, Pak. Pak jawabannya. Jawabannya E. Seseorang dapat mengidentifikasi bahwa al-khauf kepada Allah pribadi yang lebih baik. Ya. Jadi ini kan jelas ya, mengabaikan. Ya jelas bukan. Seorang dapat menghubungkan akhlak pribadi dengan usaha untuk mencapai tujuan material, ya jelas bukan. Ya. Seorang dapat menganggap bahwa akhlak pribadi hanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial semata, juga bukan. Seorang dapat mengidentifikasi bahwa akhlak pribadi hanya terbentuk, ini juga bukan, yang jelas ya E ya. Oke. S49 sikap ar-rahim berdasarkan di atas dapat dianalisis bahwa manfaat sikap dan perilaku ar-rahim yang ditunjukkan oleh Fatimah kepada orang lain untuk diri sendiri adalah
C. C. Relevan. D. C, Pak. Cica. C. 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 C ya. C. Oke. Ini meskipun tidak baca D. stimulusnya juga bisa dijawab ini juga. Ya. C ya. Oke, lanjut. Masih 20 soal lagi. Semoga cukup waktunya. Pak. Nggak kelihatan Pak soalnya. Ada soalnya, Pak. Oh iya. Sikap. Pak. Kasih sayang. Kasih sayang. Siapa pula ini? D, Pak, D. Nomor 50 nggak ada, Pak. Nomor 50. Tadi belum. Oh iya, 50 enggak ada. Ngapain kau Ya, lewati. Apa jawabannya ini? Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap pengasih, penyayang. Sayang ya. Kasih sayang. Pak. Nah, kasih sayang. Ya, oke. Terus 52. Gambaran Al-Malik dari gambaran teks. Gambaran sifat Al-Malik dari gambaran di atas. Al-Malik itu yang maha merajai. Kembali menggambar Pak Allah. Yang B. B, Pak. B, Pak, B. B ya, sifat Al-Malik sebagai Allah yang memiliki otoritas tertinggi atas semua. Lanjut 53. Agak cepat ya kita. Karoma. Sekali namanya Karoma. Kalau orang soleh namanya Mauna. Kalau orang bermaksiat tapi punya kelebihan namanya Istidroj. Ya, ini karoma. Oke. Terus lanjut. A. Berdasarkan kisah peristiwa yang menimpa Rizki dalam kehidupannya adalah korban sihir ya, menjadi korban sihir ya. Oke. Memiliki 55. Bahwa ini yang termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah tersebarnya kemungkaran seperti termasuk B, Pak, munculnya Dajjal. B, Pak. yang tidak. Matahari. ini ya yang tidak. Ini yang Munculnya Dajjal. Ya, munculnya Dajjal. Ini karena perhatikan yang Tidak tidak. termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Ya, yang tidak ya. Ya, ini tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal ya jangan Merupakan tanda-tanda kiamat besar. 1, 2, 3. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 7. 1, 2, 5, 7. C. 1, 2, 5, 7. Yang 1, 3, 4, dan 5. Yang tidak itu pokoknya kalau ada 4 dan 7 salah ya. Ya. 4 dan 7 salah. 1, 2, 3, 5. D. Iya, D. 1, 2, 3, 5. Iya. 1, 2, 3, dan 5. Munculnya Dajjal. 6 kok tanda kiamat.
itu betul ya. 6 itu betul, D. tapi di sini yang Enggak di ada atas. pilihannya ini. Pokoknya yang ada nomor 4, nomor 7 salah. Ini ada 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 nomor 4 berarti 4 salah. salah. Nah, ini ya ini ya kalau mau lengkap ya 1 2 3 5 6 ya. Iya. Iya. Ya oke. Terus Oke, lanjut. oke. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah A. Wisuda, segala macam perluasan wisuda. Takdir mubram. Tasyakuran, tasyakuran. Sudah ini saya ceritakan tadi ya besoknya takdir mubram. takdir mubram. Maut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah Maut merupakan takdir mubramnya Allah. Oh ya, tidak dapat diubah. Oke ya, betul ya. Oke, lanjut. Nasihat Pak Ahmad kepada anak-anaknya tersebut berdasarkan pada keyakinan akan adanya mu'alaq. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Ya. Tidak dimudah. Jadi ini ya. Jadi manusia masih bisa ini ya, berusaha mengubah nasibnya. Merubah nasibnya. Ya, kata kuncinya di sini. Jadi ketika ada stimulus gini, cari kata kuncinya. Cepat ya, baca, skip, temukan kata-kata kuncinya. Terus, sikap hidup yang seharusnya dimiliki seseorang menyikapi ayat di atas adalah, nah ini harus baca dulu. Oleh Allah maka dia yang mendapatkan mencintakan kami. Itu Pak. Menerima. Ya. Pak Aris suka mendengarkan nasihat yang baik atau membaca buku-buku agama terus beragama Allah sehingga ia hidupnya lebih terarah. Oke. Lanjut. Will Pak, Will. Takwil Pak. Takwil. Ya, karena ini ya memalingkan makna dari lafaz. Dari maknanya. lafal ya. Takwil. Ini namanya Takwil. takwil. Ya. Takwil itu mencari makna di balik lafal yang sebenarnya. Ya, makna sebenarnya. Ambil makna di balik makna sebenarnya ya. Ya. Terus ini, nah ini tanpa membaca ininya juga sudah bisa ya, tanpa membaca stimulusnya langsung bisa dijawab. Pak. Ya, Muhammad. Nah ya. Itu 62. Siapa lah yang kerugian? Karaokean. Nah, apakah kesimpulan ini benar? Pernyataan berikut menunjukkan alasan yang paling tepat. Salah apa benar? Cara penafsiran tersebut adalah contoh dari pendekatan penafsiran tafsir birro'yi. Birro'yi itu kan berdasarkan akal ya. Pemikiran. Tapi ini ayat ditafsirkan dengan hadis kan itu ya. Berarti apa? Salah. D. Ya. Salah karena di atas merupakan pendekatan tafsir bil maksur. Bil maksur itu ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, ayat dengan tabiin. 63. Jawabannya udah langsung. Tuh,
kebablas. Kebablas. Langsung datang jawabannya. Ya, ini kan dua di antara keempat D, metode Pak, D. tersebut. Metode pertama dilakukan dengan cara menjelaskan makna secara global. Ini ijmali, ya kan? Kemudian Ijmal, menjelaskan secara makna keseluruhan. berdasarkan tema-temanya namanya Tematik maudhu'i. ya. Oh, berarti ya kan D kan jawabannya. Ya, Ijmali dan betul D, Pak D. kuncinya udah kelihatan Oh tadi. iya. Kalau mukoron itu apa? Membandingkan. Mukoron itu membandingkan, ya apa itu namanya di komparasi. Nah, istilahnya komparasi, membandingkan ini tafsir ini dengan tafsir ini, komparasi. Oke, lanjut. Berdasarkan paparan dosen, 3 jenis kitab tafsir maudhu'i yang biasanya dikenal adalah A. Jalan lain Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. maudhu'i ya, berdasarkan tema. Oh, bab sholat, bab zakat, bab ini dah tema-temanya. C. Al-Ahkam Al-Quran. Al-Quran. Di Ahkam Al-Quran. Insan. Ya. Tafsir Ahkam C ya. Al-Quran. Oke. Kalau tafsir jalan lain itu kan berdasarkan Ahkam Al-Quran. linguistik ya, dari bahasanya kitab tafsir Ibnu Katsir juga tahlili ya. Ibnu Katsir itu apa? Tahlili apa ijmali? Tahlili, Pak. Tahlili ya. Aisyahnya. Oke, kalau ahkam Al-Quran ya jelas ya, tema tentang hukum membaca Al-Quran. Ini ya tentang tema membaca Al-Quran, tema tentang Al-Quran. Oke, berikutnya kurang 5 lagi. 6 dengan ini. Tindakan yang tidak tepat dalam toleransi ditunjukkan oleh contoh perilaku nomor 1 dan 2. 3 dan 4. Tindakan yang tidak tepat 3 dan 4. Ya, tidak tepat ya. Tidak, Ya, yang tidak tepat. 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Tidak kelihatan, mungkin ada yang tidak kelihatan jawabannya. Ya, saya nggak nampak. Ya, 3 dan 4. Yosef tidak menghargai pendirian Islam, tidak menghargai Muslim, tidak menghargai. Oke. 66 sikoh. Tadi yang sikoh. Saya adil, terpercaya adil. B. Adil dan dobit. Percaya adil dan dobit. B. B, Pak. Oke, B ya. Terpercaya, adil, dobit itu apa? Dobit itu apa, Bapak Ibu? Cerdas. Hafalannya kuat. Dobit itu Hafalannya kuat kuat. hafalannya. Ya, misalkan hari ini ditanya, kamu pernah mendengar Nabi berbicara ini? Ya, oh pernah. Apa yang dikatakan Nabi? Dia mengatakan begini. Kemudian seminggu lagi datang lagi, coba ceritakan hadis Nabi yang mengatakan tentang ini. Ya, kemudian dia mengatakan lagi sama persis dengan apa yang dikatakan 1 minggu yang lalu. Berarti dia dobit ya, hafalannya kuat, tidak berubah-ubah. Kalau sikoh terpercaya ya, dia punya sifat jujur, amanah itu ya. Terus jika dicermati, pernyataan yang tepat untuk menunjukkan alasan pengambilan dasar hukum melalui hadis tersebut adalah, ini kewajiban menurut ilmu ya. Ini hadis Ibnu Majah. Memerintahkan Anas mengatakan bahwa hadis ini doif ya, karena satu perawinya yaitu Hafsah bin Sulaiman dinilai tidak sikoh oleh Yahya bin Ma'in, dikatakan matruk. Ada yang mengatakan matruk ini oleh Ahmad bin Hanbal dan Al-Bukhari. Namun hadis ini dikuatkan dengan adanya jalur
lainnya. Dan hadis ini seringkali menjadi rujukan. Meskipun A. hadis ini Gimana? Apa? Banyak di Ya, Pak. A ya. Meskipun hadis ini dhaif, akan tetapi kandungan matanya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang mempertahankan untuk menggali pengetahuan. Ya, jadi bisa dijadikan dalil. Oke, ini hadis man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha bidon ya. Yang kurang tepat ya, yang pernyataan yang kurang tepat. Kurang tepat. yang kurang tepat dari dinyatakan sebagai pewaris nabi. Kurang tepat yang A. Yang apa? Keutamaannya orang yang mencari ilmu. Oh, Nyatakan ini sebagai pewaris Nabi. wa innal ulama warasatul Warasatul anbiya. anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya Dan sesungguhnya para nabi yang itu kurang. tidak mewariskan ilmunya. Dinilai lebih Perjalanan dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah. Ya. Diridhoi oleh para malaikat dan para nabi ini, para nabinya yang mana nabinya kan tidak ada kan di sini. Ada nabi Wa innal anbiya. wa innal anbiya ini ya warasatul anbiya wa innal anbiya tidak mewarisi Akan mewarisi. dan sesungguhnya para Dan nabi sesungguhnya tidak para nabi tidak mewarisi agama. dinaran, duit, dinar. Dinar. Tidak Dan mewarisi dirham. dinar dan tidak dirham. Alah. Melayani mewarisi ilmu. Tapi dia warisi adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya ilmu tersebut nggak nampak pula nih terus. Tertutup. ya maksudnya di sini itu diridhoikan belum tentu ya apa Ramaikan para nabi. di sini tidak secara eksplisit tidak menyebutkan bahwa ada ridho. Kalau didoakan ya kalau didoakan kemudian dia menjadi pewaris nabi itu ya. Karena bisa jadi dia mencari ilmu tapi kemudian ilmunya tidak diamalkan kan menjadi Allah tidak diridhoi ini ya nabi. Kalau yang lainnya ini dinyatakan sebagai pewaris nabi betul. Didoakan oleh makhluk yang ada di darat, udara serta ada di dalam air betul. Dinilai utama ya ini kan sudah ada ya. Wa inna fadlal alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badri. Ya ini. Kemudian diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga. Misalnya qawwahu bihi tariqan min turuqil jannah. Berarti ya yang paling yang bisa jadi semuanya benar tapi yang paling tidak benar atau derajatnya paling rendah itu adalah E gitu ya. Kalau kita mau ranking nomor 1, 2, 3 yang derajatnya paling rendah ya E. Oke, terus 69 berdasarkan yang ditemukan ulama penilaian mereka terhadap kewajiban menanggung beban hidup anak yatim adalah Kewajiban. B. Kewajiban menanggung hidup anak yatim adalah sunnah yang dianjurkan. Mana? B. Karena diibaratkan oleh Nabi dua jari yang berdekatan. Tidak perlu Sunnah yang dianjurkan. B.
B. Kewajiban menanggung beban hidup anak yatim adalah ya? kewajiban kolektif. Artinya Individu. semua punya kewajiban. Ini kan individu ya. Ana wa kafilul yatim kahataini. Iya. B. Jawabannya Pak, B. B. Ya. Kewajiban menanggung beban hidup anak yatim adalah kewajiban individu, bukan kolektif. Ya. Bukan kolektif. Ya. Nah, bukan hanya yang memiliki kelebihan harta saja. Semua. Ya, oke. Soal yang terakhir. Ya. Yang dimaksud dengan bayan nasah. Hadis Nasah itu menjelaskan kan betul. menghapus kan? Eh. Ya, kata kuncinya nasah itu menghapus. Yang belum dijelaskan. Hapus. Kalau mansuh yang dihapus. Ya, betul. Berarti hadis membatalkan atau menghapus ketentuan yang terdapat di Al-Quran. Ya. Jadi hukumnya ada, teksnya ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Oke, sudah ini terakhir ya ini ya. Nah, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ada waktu 10 menit, saya akan mengajarkan Bapak Ibu cara membuat prediksi soal melalui Google Bard. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ya, kalau bisa jadi kemungkinan ya ini Bapak Ibu ya, para pembuat soal juga memanfaatkan AI. Nah, sekarang zamannya zaman AI. Tahu AI? AI. Jadi Artificial Intelligence. Nah, mungkin salah satunya Bapak Ibu juga sudah memanfaatkan ya ketika waktu membuat tugas analisa materi. GPT, pakai GPT. Pakai ChatGPT sehingga Perangkat pembelajaran. Itu saya juga pas menilai mahasiswa, oh nggak mungkin ini mahasiswa bisa jawab dengan jawaban sedetail ini ya. Oh ini pakai ChatGPT ya, karena kelihatan di bawah itu kesimpulannya, kalau ada kesimpulannya itu pasti pekerjaannya ChatGPT. Ya, nah enggak apa-apa. Jadi sekarang memang zamannya sudah canggih ya. Artinya teknologi itu harus kita manfaatkan. Ya. Jadi yang tidak boleh di zaman sekarang itu menjadi bodoh. Nah, silahkan menggunakan AI, misalkan jenengan membuat video animasi berbantuan AI, membuat modul ajar dengan berbantuan AI. Saya misalkan buat presentasi ya, itu menggunakan AI ya, Canva itu juga ada AI-nya itu ya, kita tinggal masukkan, kemudian di Canva itu yang mendesainkan, yang membuatkan desain. Itu boleh-boleh saja ya. Yang tidak boleh di zaman sekarang itu menjadi bodoh ya. Jadi dengan adanya seperti bahkan jenengan buat PTK dalam sekali duduk ya, tapi datanya nanti bisa diganti ya, itu bisa ya, tinggal menggunakan AI, membuat makalah, membuat naskah pidato dengan pakai AI, salah satunya dengan menggunakan Google Bard ini ya. Misalkan jenengan gitu. Termasuk juga ini ya, saya juga memprediksi para pembuat soal UP itu tidak mungkin dia membuat soal sendiri, karena untuk membuat satu soal saja dia butuh waktu bisa setengah jam ya, nggak mungkin buat satu soal dalam hitungan menit ya. Terus apa yang dilakukan, pasti juga akan menggunakan bantuan AI. Misalkan begini, ini ya, nanti masuk aja googlebard.com, kemudian di sini tambah percakapan, kemudian tulis saja buatkan soal RON.
ya. Buatakan. Oh ya maaf. Buatkan soal hot dengan 5 option ya. Atau soal hot pilihan ganda. Semakin detail semakin bagus dengan 5 option ya, dengan 5 option dengan Option, ya. indikator dengan Literasi. indikator. Nah, jenengan tinggal copy saja di sini ya. Di mana? Ini. Misalkan ini indikatornya ini menunjukkan kesetiaan. Oh, bolehlah ini ya. Ini boleh kita ambil gini ya. Ini tinggal kita copy aja. Nah, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, set. Kita enter. Des. Nanti akan dibuatkan soal sama AI. Lengkap dengan jawabannya. Oh, ini ya. Pada saat pembelajaran tematik lingkungan hidup, guru mengajak siswa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sekolah. Guru mengajak siswa untuk mencari informasi tentang ini ya. Kemudian pilihan jawabannya ini A, B, C, D. Nah, kemudian jawabannya ini D. Ya, D. Guru mengajak siswa. Nih, kurang puas, kita buat lagi. Itu. Jadi itu kan nanti jenengan Pak, jawab. aplikasinya yang harus di-download lagi, Pak ya? Enggak, langsung saja Google Bard. Jenengan ketik langsung Google Bard itu. Jadi nanti jenengan buatkan soal ke muridnya, ya itu cukup gini aja, Pak. Nggak usah mikir-mikir ya. Nah, dengan indikator. Iya. Oh, nggak bilang dari dulu, Pak. Baru tahu ini, Pak. Terus misalkan yang PAI ya, yang PAI kita ambil PAI itu kan yang profesional nomor ini ya. Nah, ini disajikan narasi ini ya. Ini dengan tinggal copy saja, copy, taruh di Google Bard-nya tadi sini. Mana tadi ini? Nah, buatkan soal hot pakai S ya. Pilihan ganda dengan 5 option dengan indikator. Klik enter. Terus nanti dibuatkan sendiri. Jenengan nggak usah mikir soal yang nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok lama ya? 9, 10, 11. Kok lama, biasanya cepet. Nah, oke lah 20 detik lah, anggap saja ya. Nah, ini Pak Budi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN dengan penghasilan bulanan sebesar 5 juta. Ia memiliki istri dan 2 orang anak. Ia juga memiliki hutang. Berapakah besar zakatnya? Ini pilihannya A, B, C, D, E ya. Nah, jawabannya C. Ya. Nanti kalau jenengan bingung, loh gimana pembahasannya, hitung-hitungannya seperti ini 2,5%. Ini Ya. soalnya Pak dibatasin nggak Pak? Bisa sebanyak-banyaknya Pak? Soal Bisa sebanyak-banyak. Buat soal isi bisa. Nah, sini lagi buat lagi ya sekali lagi biar batilingnya Bu dengan yakin. Google Bard. Google Bard. Oh, Google Bard ya. Contohnya Pak, Google apa? Ini. Oke, Google Bard. Di foto kena. Google Bard. Ya, ketik aja di Google nanti Google Bard. Lagi ya, kita mau nyuruh soal, buatkan soal ini wes. Disajikan deskripsi kasus nikah dalam pandangan para ulama fikih ini ya. Bisa Panda ini. Oke. Jadi nah, saya prediksinya juga begitu Bapak Ibu. Nanti pembuat soal itu juga dari sini. Nggak mungkin buat sendiri. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 detik ya. Ini pertanyaannya begini. Seorang pria berusia 30 tahun yang sudah cukup mampu secara ekonomi ingin menikahi seorang wanita berusia 16 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar. Menurut pandangan ulama fikih, hukum pernikahan tersebut adalah apa? A, B, C, D. Ini loh, mampu secara ekonomi. Nah, apa jawabannya? Sunnah. Haram. Kok haram ini? Karena umurnya 16 tahun. Coba kita baca. Tapi ini ya, ini ya kan tadi kan berdasarkan para pendapat ulama ya. Menikahkan perempuan kalian sebelum mereka berusia 17 tahun. Dari ini, Di dari bawah pendapat umur, Pak, di bawah ini. umur. Di bawah umur, Pak. Berarti orang-orang zaman dulu ya menyalahi ya. Kan banyak yang di bawah umur udah Ya nikah. karena kita tadi kan membuatnya ini ya. Ini tadi kan ini ya, kita membuat soalnya ini ya. Ada ininya soalnya menurut pandangan para ulama fikih. Nah, jenengan mau tidak hanya soal saja ini Bapak Ibu, jenengan mau apa? Buatkan naskah khutbah. Jenengan mau khutbah tulis di sini ya. Bisa buat percakapan baru misalnya. Buatkan saya apa pidato sambutan lah ya. Pidato sambutan Spesifikasi perpisahan dalam spesifikasi sekolah misalkan ya. Saya juga begitu biasanya kalau mau sambutan disuruh ini mau pelepasan PLP mahasiswa, saya disuruh sambutan. Ya buat sini, buatkan saya pidato sambutan perpisahan sekolah. Enter saja ini. Dibuatkan nanti. Canggih betul Pak ya. Robot ya Pak, robot. Iya, gambar robot. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tahu pula. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu loh. Nah, jadi. Bisa pintar mendadak kita Pak. Makasih Pak, makasih ilmunya Pak. Bisa pintar mendadak kita Pak. Bisa di-print. Bisa di-print. Iya. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ini mau dibagikan juga bisa ini loh. Ekspor jadi dokumen bisa. Dibagikan bisa. Mau di-copy langsung begini juga bisa. Kalau di print Pak, langsung print gitu Pak? Nggak bisa, bagikan dulu. Dokumen dulu lah. Misalkan jenengan dapat soal apa ya? Semua tulis bidang saja. studi ya Pak. Ya. Yang penting diperintahkan. Mau apa jenengan? Mau cari informasi apa? Untuk habisnya Buatkan gimana itu? makalah. Buatkan artikel ya. Jangan buatkan artikel tentang moderasi beragama. Jangan ya. Ngomongnya yuk apakah? Jadi sekarang itu nggak boleh bodoh pokoknya. Hari kita langsung. Boleh dingin ngarepe. Ini langsung. Gampang untuk naik pangkat gampang ini Pak. Gampang ini. Ini sudah jadi. Langsung baringnya macam artikelnya. Pak. Oh nanti ada ini pakai Quillbot biar tidak terdeteksi plagiasi pakai Quillbot. Nanti ada lagi. Ini dulu. Bapak Ibu ini tadi saya ingin memperkenalkan cara membuat soal ya. Misalkan jenengan nanti minggu depan saya ada apa ulangan mau ulangan soalnya apa ya tulisnya buatkan 5 misalnya soal esai ya dengan topik apa biasanya beriman kepada hari akhir. Ini langsung dibuatkan nanti jenengan. Buatkan 5 soal sudah ya. Enak kali ya Pak. Ya. Sempurna. Sudah ya. Pak, ini untuk masih ada hapusnya gimana itu? bonus
masih ada bonus soalnya itu. Ya. Dikasih bonus. Ya, masih. Terus jenengan tambahi beserta kunci jawabannya. Dibuatkan jawabannya sekalian. Nah, ini loh. Kuiku produknya siapa loh Pak? Pak Nino. Kuiku Nah, ini soal kedua. Tanda nah, ini sudah ada perbedaan antara sudah ada jawabannya di sini. Jadi jenengan buat soal plus ini soalnya, ini jawabannya. Enak ya? Pengertian. Mantap. Pak, ini kan soal, Pak. Kalau jawab Pak kayak mana, Pak? Jawab pertanyaan, Pak. Ya tulis saja. Tulis saja ini. Misalkan jawabkan soal berikut ini ya. Soalnya apa? Kopikan di sini nanti dijawab nanti sama Google Docs. Yang penting bentuk perintah gitu ya, Pak. Iya, jenengan tinggal perintah kan. Ini kayak orang itu loh. Sama seperti orang. Ya, jadi Robot, Pak, robot. Kita bisa masuk pakai akun belajar. Tidak usah lagi berpikir ya, Pak ya. Ya, Pak. Tidak usah lagi banyak berpikir. Orang harus pikir nih, Pak. Gini, bisa jadi masuk ini pakai saja. ID belajar, Pak. Bisa. Jadi di sini aja tulis aja di sini Google gini aja nanti sudah ada pilihannya buat Google ya. Pilih aja yang atas ini kan. Dek. Belakang nenek depan. Iya, di sini langsung buat percakapan baru ini atau langsung di sini ketik ya. Itu sampahnya ya. Jadi malas mikir nih Pak kayak gini Pak.